Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Nur Ghazali dari kelas PGMI C semester 3 dengan NIM 21081070068. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran tematik. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban saya. Kita ke pertanyaannya terlebih dahulu. Seorang guru hendaknya memahami bahwa pembelajaran terpadu muncul atas 3 landasan filosofis, diantaranya progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Paparkan benang merah dari ketiga landasan tersebut sehingga mendorong lahirnya pembelajaran terpadu, serta uraikan keterkaitan landasan tersebut terhadap kegiatan pembelajaran. Pembelajaran terpadu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan berbagai landasan atau dasar yang kokoh dan kuat. Landasan-landasan tersebut pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para guru pada waktu merencanakan, melaksanakan, serta menilai proses dan hasil pembelajaran. Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bahkan landasan filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya, rumusan, tujuan, kompetensi, dan isi atau materi. Pembelajaran terpadu pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan memengaruhi dan mendorong pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berbeda pula. Yang pertama ada A. Progresivisme. Keterkaitannya dengan kegiatan pembelajaran adalah karena aliran ini beranggapan bahwa proses pembelajaran pada umumnya perlu sekali ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Dalam memecahkan masalah, siswa perlu memilih dan menyusun ulang pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimilikinya. Dalam hal ini, maka akan terjadi proses berpikir yang terkait dengan metakognisi, yaitu proses yang menghubungkan pengetahuan dan pengalaman belajar dengan pengetahuan lain untuk menghasilkan sesuatu. Lalu B. Konstruktivisme. Keterkaitannya adalah bisa melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Sebab itu pengalaman orang lain yang diformulasikan misalnya dalam suatu buku teks perlu dihubungkan dengan pengalaman siswa secara langsung. Pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Lalu ada C. Humanisme. Keterkaitannya dengan kegiatan pembelajaran adalah karena aliran ini melihat siswa dari segi keunikan, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Siswa selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan. Implikasi dari hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga bersifat individual. Pengakuan adanya siswa yang lambat dan siswa yang cepat, penyikapan yang unik terhadap siswa yang baik yang menyangkut faktor personal atau individual maupun faktor lingkungan sosial atau kemasyarakatan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan soal nomor 2. Dalam mempelajari konsep dasar dan mode pembelajaran terpadu, terdapat prinsip-prinsip penggalian tema. Berikan 2 contoh tema pembelajaran terpadu dan pengembangannya dengan lihat prinsip tersebut. Oke, di sini saya mengambil tema binatang. Pengembangannya di mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu siswa mendeskripsikan binatang di sekitar. Lalu di mata pelajaran matematika, siswa disuruh memahami konsep urutan bilangan cacah. Di mata pelajaran IPA, siswa mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah atau sekolah. Di mata pelajaran seni, siswa menanggapi berbagai unsur rupa, bintik, garis, bidang, warna, dan juga bentuk. Lalu tema yang kedua saya mengambil tema yaitu lingkungan hidup. Pengembangannya di mata pelajaran IPA, siswa mendeskripsikan apa saja yang menjadi ciri lingkungan hidup.
Lalu di mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa mendeskripsikan lingkungan hidup di sekitarnya. Di mata pelajaran Matematika, siswa disuruh memahami konsep urutan bilangan bulat. Di mata pelajaran IPS, siswa mendeskripsikan objek-objek apa saja yang ada pada lingkungan hidup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dalam prosedur pembelajaran terpadu, terdapat prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu. Bagaimana cara memilih 3 mata pelajaran yang akan dipadukan? Berikan contohnya. Nah, caranya yaitu dengan cara kita melihat pengembangan tema dan pemetaan temanya terlebih dahulu. Lalu kita sesuaikan juga dengan tema, kompetensi dasar, dan indikatornya agar mata pelajaran yang kita pilih nanti bisa sesuai dengan kompetensi dasar dan materi-materinya yang bisa mengakibatkan pemahaman yang terintegrasi dan keterhubungannya jelas. Kita juga harus membuat peta kompetensi dasar secara menyeluruh pada setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar dengan maksud terjadi pemerataan keterpaduan. Sebagai contoh, 3 mata pelajaran yang bisa dipadukan adalah mata pelajaran sosial, IPA, dan Bahasa Indonesia yang dapat dipadukan dengan keterampilan berpikir, thinking skill, dengan keterampilan sosial, social skill. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Buatlah contoh lembar kerja siswa kelas 1 MI atau SD tematik dengan tema tubuhku. Oke, di sini saya punya lembar kerja peserta didik LKPD. Mata pelajaran tematik kelas 1, tema 1 tubuhku, subtema 2 diriku. Judulnya menjaga kesehatan tubuh. Tujuan kegiatannya, siswa bisa menjaga kesehatan tubuh di rumah hubungannya dengan makanan yang sehat. B. Petunjuk pembelajaran. Bukalah buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 20. C. Kegiatan siswa aktif. 1. Silahkan tulis kenapa kesehatan tubuh perlu dijaga. Yang kedua, silahkan tulis tata cara menjaga kesehatan tubuh di rumah. Hubungannya dengan makan makanan yang sehat. Yang ketiga, kirimkan hasil jawaban LKPD kepada guru melalui WA. Lalu D. Hasil kegiatan. Siswa menuliskan tata cara menjaga kesehatan tubuh di rumah, hubungannya dengan makan makanan yang sehat, lalu mengirimkan hasil jawabannya melalui WA. Nah, E. Kesimpulan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Mewabahnya COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah dan mengalihkannya dengan learning from home, pembelajaran di rumah. Rancanglah satuan pembelajaran terpadu dengan memilih salah satu subtema. Jabarkan melalui kegiatan pembelajaran serta evaluasi penilaian yang mampu dilaksanakan secara mandiri oleh siswa, kolaborasi dengan orang tua. Pertimbangkan satuan belajar terpadu tersebut dengan mengadakan variasi dalam penggunaan media sebagai bagian integral dalam pembelajaran. Oke, jawaban saya adalah di sini saya membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana RPP-nya berisi Satuan Pendidikan SDN 1 Losari Lor, kelas atau semester, kelas 2 semester 1. Temanya yaitu hidup bersih dan sehat, subtemanya hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran ketiga, alokasi waktu 1 kali pertemuan. Muatan terpadu, seni budaya dan keterampilan, bahasa Indonesia dan matematika. A. Tujuan pembelajaran. Dengan dibimbing melalui daring sinkron, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu berirama 2 atau 3 secara benar. Yang kedua, melalui penugasan di Edmodo, siswa dapat memainkan atau menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berirama 2 atau 3 secara tepat. 3. Melalui penugasan di Edmodo, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat.
Yang keempat, melalui penugasan di Edmodo, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan ejaan yang tepat. Nomor kelima, dengan dibimbing melalui daring, siswa dapat mengidentifikasi jenis bangun datar yang diamati dengan tepat. Lalu B, kegiatan pembelajaran. Kegiatannya yaitu yang pertama, pendahuluan. Deskripsi kegiatannya. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa dengan arahan melalui grup WA. Lalu guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang aku dan sekolahku. Dan guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktunya adalah 15 menit. Lalu ada kegiatan inti. Kegiatan intinya, deskripsi kegiatannya yaitu yang pertama, siswa mendengarkan contoh lagu yang dinyanyikan dengan memperhatikan tekanan kuat dan tekanan lemah yang disampaikan melalui Zoom. Lalu guru menjelaskan penggunaan tekanan kuat dan tekanan lemah ketika bernyanyi. Lalu siswa diajak menyanyikan lagu membuang sampah di tempatnya ya. Lalu bertanya jawab tentang isi lagu dan mengambil sikap yang dapat diteladani dari isi lagu. Lalu siswa membaca teks hindari rumah yang tidak bersih dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lalu jika siswa belum benar membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, guru terlebih dahulu memberikan contoh yang benar. Lalu siswa diarahkan untuk menggali informasi tentang bangun datar. Dan setelah siswa paham dengan materinya, siswa diarahkan untuk mengerjakan latihan soal. Setelah mengerjakan latihan soal, siswa diminta untuk mengerjakan dengan teliti. Lalu bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami. Memberikan motivasi dan penguatan terhadap hasil belajar siswa. Alokasi waktunya yaitu 180 menit. Lalu selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya, deskripsi kegiatannya yaitu yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar. Melakukan penilaian hasil belajar melalui Edmodo. Lalu guru mengingatkan siswa agar belajar di rumah bersama orang tua. Siswa diminta mendiskusikan keadaan lingkungan sekitar rumah, mengajak semua siswa berdoa. Refleksi dan konfirmasi. Refleksi pencapaian siswa atau formative assessment dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Asesmen nilai. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian proses dan hasil belajar. Teknik penilaian. A. Penilaian sikap, yaitu observasi. B. Penilaian pengetahuan, yaitu tes tulis. Dan C. Penilaian keterampilan, yaitu untuk kerja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.